Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullah wa barakatuhu wa anbiyahi wa rusuli wa khamanati arsi wa jami khalqi ala sayyidina wa nabiyyina habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi seluruh sobat jati diri dimanapun berada. Semoga selalu dalam naungan rahman dan rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita memasuki episode ke-23. Episode kemarin kita sudah membahas sedikit tentang Nur Muhammad yang banyak diperbicarakan, yang banyak dibahas dan jadi perdebatan di kalangan ulama. Ada yang meyakini akan keberadaan dan kebenaran Nur Muhammad. Ada pula yang membantahnya, bahkan mengatakan itu bid'ah dengan alasan itu hadis yang lemah. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang kejadian yang belakangan ini menimpa negeri kita ya, bencana alam khususnya yang terjadi di wilayah Sumatera, Aceh, Padang, banjir bandang. Sebelumnya saya juga mengucapkan bela sungkawa yang mendalam atas kejadian itu yang menimpa saudara-saudara kita di daerah tersebut, baik daerah Sumatera, Jawa, dan seluruh pelosok Nusantara. Semoga bencana ini segera diangkat sama Allah Ta'ala, segera dipulihkan lagi kehidupan kita, kehidupan mereka yang mengalami bencana. Semoga dikuatkan, diberikan ketabahan dan kesabaran. Semata-mata ujian Allah ini adalah peringatan bagi mereka yang mau berpikir, yang mau mengambil hikmah di balik semua ini. Pada dasarnya alam semesta ini terdiri dari 4 unsur ya. Kenapa terjadi banyak bencana di alamnya? Karena ketidakseimbangan lagi atas 4 unsur tersebut. 4 unsur inilah yang menopang langit. Yang kelihatan langit ini tidak punya tiang. Pada dasarnya dia ditopang oleh 4 unsur itu, yaitu api, angin, air, tanah. 4 elemen inilah yang membentuk alam ini, alam dunia khususnya. Sehingga langit terlihat tidak bertiang. Itu yang menopang 4 unsur itu. Api, angin, air, dan tanah. Pada dasarnya keempat elemen ini dia juga punya jiwa, dia punya ruh, di mana jiwa dari 4 elemen itu sendiri pada dasarnya sudah tidak lagi menjiwai 4 elemen itu ya, sehingga terlihat seakan-akan 4 elemen itu kehilangan arah atau kehilangan keseimbangan, kehilangan fungsi, sehingga terjadinya bencana yang demikian luar biasa, bencana-bencana di akhir zaman yang kadang kita tidak bisa lagi memahami dampak dan efek bencana itu ya. Kalau kita tarik kembali tentang 4 unsur itu, pada hakikatnya juga itu merupakan pantulan atau bagian dari Nur Muhammad itu sendiri yang menyusun alam semesta ini, dunia khususnya. Kalau kita lihat di dalam background Nur Muhammad itu, dia dibagi 4 wilayah ya, 4 ruang, di mana ruang pertamanya atau wilayah pertama itu dia berbicara tentang tauhid, qul huwallahu ahad, yang kedua Allahu samad, yang ketiga lam yalid walam yulad, yang keempat walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang pertama ini wilayah tentang keyakinannya, ini disimbolkan oleh api. Yang pertama itu api, wilayah pertama, wilayah kedua angin, wilayah ketiga itu air, wilayah keempat itu tanah. Nah, jadi 4 unsur itu sejatinya dari Nur Muhammad. Ya. 4 unsur inilah yang menjadi elemen terjadinya alam semesta ini, khususnya bumi dan langit, yang mampu langit itu tanpa terlihat tanpa tiang itu ditopang atau ditonggak sama 4 unsur ini. Sejatinya 4 unsur ini dia punya jiwa. Nah, jiwa di sini api itu, jiwa dari api itu adalah tauhid ya. Bicara tentang tauhid, tentang keyakinan. Yang menjiwai atau yang menjadi pilar di api ini, yang mampu membawa wilayah-wilayah keyakinan itu adalah para ulama. Jadi simbol api ini itu disimbolkan oleh para ulama, yang notabene mereka itu, para ulama itulah yang punya kemampuan membawa yang namanya keyakinan, para ulama.
Kalau di wilayah kedua ini simbol angin. Di Allahu Samad, dia berbicara ahlakul karimah atau simbol angin. Ini yang mampu menjiwai simbol angin itu, atau yang mewarnai simbol angin itu, ini para umaro, para pemimpin. Nah, jadi dia yang di wilayah kedua ini anginnya itu simbol dari para pemimpin, penguasa. Kalau yang ketiga ini wilayah lam yalid walam yulad, ini wilayah ikhlas ya. Ini sejatinya adalah perwujudan dari wilayah air. Sujud, dia dalam keadaan sujud. Wilayah air. Ini biasa yang mewarnai wilayah air ini, yang terpantul dari wilayah air ini, biasanya para ilmuwan. Di sini para ilmuwan berdiri ya di wilayah ketiga ini. Dan kalau di wilayah keempat ini berbicara tentang sabar ya. Digambarkan dengan lambang tanah. Disinilah umat. Jadi ada 4 pilar yang menopang alam ini. Ulama, umaro, para alim, para ahli ilmu, dan umat. Jadi ada 4 pilar yang menopang alam ini. Emang langit tidak terlihat tiangnya ya, tapi pada hakikatnya 4 tiang inilah, 4 pilar inilah yang menopang langit itu, sehingga dia tidak rontok ke bawah. Nah, dikala 4 pilar ini, api, angin, air, tanah, dia tidak dalam formatnya, atau dia dalam berdiri tidak pada posisinya, ini akan terjadi benturan, akan terjadi gesekan, akan terjadi yang namanya bencana. Itu terjadi kenapa? Karena dikala api ini yang mampu mensimbolkan api itu para kaum ulama. Seharusnya ulama yang mampu menghadirkan posisi api ini, posisi keyakinan. Di sini para ulama itu sejati dirinya itu mereka bisa dibilang timpang ya. Ulama-ulama akhir zaman itu bukannya mereka kurang ilmunya, justru sangat mumpuni ilmunya, sangat fasih lidahnya di dalam berbicara hadis, berbicara firman, berbicara kitab-kitab, berbicara ilmu. Ulama akhir zaman itu luar biasa ilmunya, mumpuni dan sangat luas. Cuma kenapa terjadi ketimpangan? Di sini tidak ada keseimbangan. Mereka hanya menitik beratkan pada kemampuan di wilayah spiritual. Mereka lebih condong memperbanyak perbendaharaan spiritual. Mereka lupa bahwa mereka juga harus menyeimbangkan kecerdasan yang bersifat mental, yang bersifat intelektual. Di sini terjadi ketimpangan. Nah, sehingga pola yang terjadi di ulama-ulama akhir zaman itu banyak berada di pola-pola muktasyif, pola-pola alam bawah, karena ketidakseimbangan tadi. Nah, di sini bisa kita lihat mental ulama-ulama akhir zaman itu, mereka berjubah mereka mengumandangkan firman-firman ketuhanan, risalah-risalah ketuhanan, tapi mereka berdandan atau berjubah dengan jubah-jubah korun, jubah-jubah ahli dunia. Mereka lebih condong untuk itu ya, menghiasi dirinya dengan perhiasan-perhiasan dunia. Ulama-ulama akhir zaman itu kelihatan sekali demikian, tapi tidak semuanya, tapi pada umumnya terlihat demikian. Seakan-akan mereka tanda kutip mengekspor agama itu untuk kepentingan dirinya. Mereka tidak membesarkan nama Tuhan, tapi namanya. Mereka membesarkan hanya nama dirinya dan golongannya dengan berdalih agama. Banyak seperti itu yang terjadi. Sehingga sinilah terjadi ketimpangan itu. Sehingga Allah menegur. Ya. Sini turunlah teguran Allah berupa bencana-bencana ini, berupa. Soalnya yang mampu menegur ini tidak ada yang mampu memberitahu para ulama. Karena dia puncak tertinggi dari struktur kepemimpinan itu ulama. Yang memegang kekuasaan tertinggi itulah para kaum ulama. Kedua baru umaro. Nah, ketiga baru kaum alim, para ahli ilmu. Yang baru keempat baru rakyat, umat. Jadi susunannya begitu. Ini yang tertinggi ulama. Sehingga tidak ada yang mampu menegur ini. Para ulama, kecuali ulama itu sendiri. Tapi dalam teguran mereka di sini juga ya sama aja tingkahnya. Jadi
di sini hanya terjadi persaingan secara apa namanya, keilmuannya aja ya. Jadi mereka saling berlomba dengan penampilan diri, penampilan duniawinya ya. Jadi seakan-akan agama itu cuma untuk tempat dieksploitasi. Mereka untuk mencari kehidupan, bukan menghidupkan agama. Mereka hanya membesarkan dirinya, bukan membesarkan Tuhannya. Kebanyakan di sini ulama-ulama akhir zaman ya, sehingga banyak tingkah para ulama yang tidak mencerminkan seorang ulama. Mereka mensyiarkan apa namanya, firman-firman ketuhanan, syiar-syiar ketuhanan dengan jubah-jubah duniawi, dengan penampilan duniawi. Mereka menggunakan jubah-jubah korun, bukan jubah-jubah para jubah-jubah kerasulan, jubah-jubah para nabi. Yang mereka, para nabi dan para rasul itu berjubah dengan takwa, itu taat, qanaah, wara. Sifat qanaah dan wara itu sangat jauh dari aplikasi ulama-ulama akhir zaman. Mereka lebih condong menghiasi dirinya dengan perhiasan, dengan kemewahan, bahkan banyak yang tampil di apa, media-media sosial menunjukkan kemegahan hidupnya, tidak segan-segan menunjukkan hartanya, kehidupan yang mewah. Itu bukan seorang ulama, tapi dia menggunakan jubah ulama. Bahkan dia menaiki mimbar-mimbar keulamaan untuk mensyiarkan katanya risalah ketuhanan, tapi mereka menggunakan jubah-jubah korun, jubah-jubah dunia. Nah, ini sangat bertolak belakang ya dengan jati diri agama itu sendiri, dengan jati diri risalah itu sendiri. Khusus para ulama kalau ingin berisalah, ingin menyampaikan risalah-risalah ketuhanan, seyogyanya mereka harus menggunakan jubah-jubah kerasulan, jubah-jubah kenabian. Jubah kenabian dan jubah kerasulan itu adalah takwa, taat, qanaah, wara. Nah, jadi tidak berpenampilan sebagaimana orang-orang duniawi yang suka memajang hartanya, memamerkan kehidupannya. Mereka harus lebih banyak juhud, karena sejatinya ilmu agama itu hidup di wilayah itu, di wilayah takwa, itu habitatnya. Sehingga kenapa ini terjadi kehilangan format di unsur api ini, sehingga api ini banyak mewarnai yang namanya gempa bumi, kebakaran, keseimbangan ini. Karena ulama-ulama akhir zaman lebih banyak berkutat dengan nafsu ammarah lawwamah mulhimanya, daripada dia menyempurnakan dirinya di wilayah radiyah, maradiyah, dan kamil. Mereka masih di wilayah ammarah lawwamah mulhimah, sudah mensyiarkan syiar-syiar ketuhanan. Nah, ujung-ujungnya mereka hanya mencari kehidupan di agama, bukan menghidupkan agama. Mereka hanya membesarkan diri dan golongannya, bukan Tuhannya. Ini yang terjadi di akhir zaman. Dan ini memang konkretnya demikian, nyatanya demikian. Saya tidak mengada-ada. Jadi ini teguran dari Allah untuk para kaum ulama yang mengaku ulama, pada sejatinya mereka bukan ulama. Tidak semua ya, tapi pada umumnya. Kita melihat banyak syiar-syiar yang disiarkan melalui pola-pola dagelan, lucu segala macam. Jadi hanya untuk menarik perhatian, segala macam pola-pola aneh-aneh di wilayah syiar, di wilayah mimbar-mimbar kerasulan itu ya. Mereka bertingkah yang aneh-aneh, bukan bertingkah selakunya para rasul dan para nabi yang di saat bersyiar itu ya, dengan menggunakan jubah-jubah takwa. Sehingga turun peringatan, karena nggak ada yang mampu mengingatkan ulama ini, karena mereka yang puncak tertinggi ya, sehingga Allah sendiri yang langsung kasih peringatan. Dan emang kehidupan beragama di Indonesia ini, khususnya agama Islam ya, di Indonesia khususnya itu sedang tidak baik-baik saja. Terjadi banyak gesekan, terjadi banyak benturan di kalangan kaum ulama itu sendiri. Itu terjadi kenapa? Karena mereka orientasinya dunia dengan mengatasnamakan agama, sehingga ya gitu terjadi gesekannya gampang dan cepat. Ini di wilayah api tadi ya. Kemudian di wilayah kedua ini angin. Itu yang mewarnai itu adalah para kaum umarah, pemimpin. Pemimpin sekarang kita ya, di wilayah Indonesia sekarang pun banyak yang tidak amanah. Pada dasarnya tidak amanah, hanya menggunakan slogan-slogan kepentingan rakyat, tapi pada dasarnya untuk kepentingan diri sendiri. Mereka tidak amanah, mereka mengkhianati rakyatnya. Nah,
rakyat yang selalu jadi kambing hitam atas kerakusan, ketamakan yang mereka timbulkan. Terjadi bencana alam atau illegal logging di Aceh dan Sumatera itu kan atas dasar izin dari para pemimpin itu. Kalau tidak ada izin dari para pemimpin, nggak mungkin akan ada penebangan hutan begitu masifnya. Jadi para pemimpin di situ terlibat andil, mereka tidak amanah di dalam menjalankan amanah itu sendiri, sehingga ini terjadi ketimpangan, sehingga alam ini ngamuk, jadi benturan, ketidakseimbangan. Itu yang ada di wilayah angin ya, di wilayah umat pemimpin. Nah, mereka hanya mempolitisasi kebenaran dan kebaikan yang berkedok akhlak ini hanya untuk kepentingan politik, mencari simpati. Setelah itu, setelah dapat, baru mereka menyalahgunakan itu amanah ini yang berupa akhlakul karimah. Mereka semena-mena di sini ya, sehingga unsur angin itu bertabrakan, hilang nyawanya, hilang jati dirinya, sehingga dia liar. Tidak ada yang mampu mengarahkan, tidak ada yang mampu menjiwai angin itu sendiri. Begitu juga dengan api. Kaum ulama sini sudah hilang format. Ulama akhir zaman, walau alam itu ulama beneran apa bukan. Tapi pada dasarnya banyak ulama demikian. Dan di negara kita ini sekali lagi, ulama atau agama Islam di negara Indonesia khususnya itu sedang tidak baik-baik saja. Banyak benturan, banyak gesekan di antara kaum ulama. Hanya mementingkan kepentingan mereka. Mereka lupa bahwa yang jadi korban itu umat. Mereka hanya sibuk mendandani diri, sibuk memperkokoh diri dengan urusan-urusan mereka. Mereka lupa dengan risalah yang harus mereka sampaikan. Itu di wilayah api. Di wilayah kedua ini angin, itu para pemimpin. Nah, di wilayah ketiga ini sendiri wilayah para ilmuwan ya. Sini wilayah orang ilmuwan, wujudnya air. Keseimbangan air, dia punya yang mampu memikul wilayah air ini adalah para alim, para ilmuwan ya, para alim. Nah, di sini para alim itu, para ilmuwan itu sendiri, seyogianya mereka harus bersifat ikhlas. Mereka dalam posisi sujud, bukan mendangat. Nah, jadi mereka lebih banyak menyombongkan diri di sini. Para ilmuwan sekarang, kita lihat di warawiri, di media sosial, lebih cenderung saling menjatuhkan, saling berdebat, saling mencaci maki, saling menunjukkan eksistensi dia, bahwa dialah sang ilmuwan itu, bahwa dialah orang yang dikatakan orang pintar itu. Mereka saling menjegal, saling menghasut ilmu yang mereka gunakan untuk saling menghasut, saling menjatuhkan. Di sini di wilayah yang ketiga ini, sehingga unsur air ini pun kehilangan format, kehilangan jati dirinya, kehilangan panduannya, kehilangan imamnya, kehilangan ruhnya. Itu para ilmuwan. Kalau yang di keempat ini wilayah tanah ya. Ini wilayah umat, wilayah rakyat di sini, tanah. Di sini banyak umat atau rakyat di sini kehilangan formatnya dalam wilayah kesabaran. Mereka pun lebih condong ke wilayah-wilayah muktasyif, saling berebut, saling mencekal, saling memangsa. Tidak sabar mereka. Mereka sering tergesa-gesa dalam urusan duniawinya. Mereka lebih fokus pada wilayah muktasyif, wilayah alam bawah sini. Karena mereka sudah kehilangan format. Jadi kekacauan yang terjadi di alam semesta ini karena hilangnya format dari elemen-elemen yang mendukung alam semesta ini, yaitu api, angin, air, dan tanah. Format mereka inilah yang dijiwai oleh di api ini para ulama, di angin ini para pemimpin umaro, di air ini para alim, para ahli ilmu, dan di tanah ini para umat. Di sini terjadi kita wilayah-wilayah muktasyif semua ini condong ke wilayah muktasyif. Mereka lebih condong mengutamakan ego mereka sendiri. Kenapa terjadinya demikian? Karena ketidakseimbangan dalam pola berpikir. Kalau di wilayah ulama ini lebih condong lebih mengutamakan kecerdasan spiritualnya daripada kecerdasan intelektual dan emosionalnya. Dia tidak pikirkan emosional dan spiritual intelektualnya, lebih condong kepada spiritualnya, sehingga terjungkal ke alam bawah, ke alam muktasyif.
Begitu pula dengan para pemimpin. Mereka lebih condong menggunakan kecerdasan intelektualnya tanpa mengindahkan kecerdasan spiritual atau emosionalnya. Mereka pun terjungkal di wilayah-wilayah mutasyif, di wilayah-wilayah alam bawah, di wilayah-wilayah hewan. Begitu pula para ilmuwan lebih condong dengan kecerdasan intelektualnya daripada kecerdasan spiritual emosionalnya. Begitu pula dia terjungkal. Nah, apalagi di sini di wilayah Sabar dan di wilayah umat, tingkat kecerdasan sini sangat tidak seimbang karena udah kehilangan format, sehingga orang sini tidak lagi namanya sabar. Susah manusia bersabar sini karena begitu ketatnya persaingan hidup. Siapa kuat dia menang. Di sini yang berlaku hukum rimba. Kalau kita bicara sabar itu udah bahasa yang jadul di sini, nggak kepake. Sehingga mereka lebih condong ke wilayah-wilayah mutasyif. Sehingga kenapa alam ini lebih banyak terjadi bencana alam? Karena pola pikir dari yang menghuni alam semesta ini dominasi ada di alam mutasyif. Sehingga terjadi ketimpangan. Yang harusnya kita manusia itu sebagai khalifah, sebagai panduan, sebagai imam, sebagai pemimpin, yang diimami ini alam semesta ini yang terdiri dari 4 elemen, api, angin, air, tanah. Ini yang kita imami sebenarnya, karena kita khalifah. Nah, kita ini pusat dari yang namanya Nur Muhammad itu terpantul. Pada dasarnya sudah hilang format semua. Mereka hanya mampu berkutat di wilayah muktasyif, sehingga korbanlah alam semesta ini, sehingga terjadilah ketimpangan di alam semesta ini, sehingga begitu masifnya bencana alam di alam semesta ini. Doa-doa para ulama tidak makbul lagi, tidak mampu menahan bencana yang akan turun, karena mereka sibuk mendandani dirinya dengan menghiasi dirinya dengan perhiasan duniawi. Begitu pula para pemimpin, mereka tidak amanah lagi. Mereka hanya mementingkan perut dan isi perutnya dengan golongannya sendiri. Mereka sebegitu zalimnya, tidak amanah di dalam kepemimpinannya ya. Para alim juga, para ahli ilmu sini juga mereka lebih condong saling menghina satu sama lain, saling meninggikan diri dan golongannya juga. Masif di dalam bencana alam yang begitu heboh di akhir zaman ini. Belum lagi kita dengar nanti akan ada bencana susulan yang diakibatkan oleh pergeseran lempeng Nusantara ini digadang-gadang sebagai lempeng atau cincin api ya. Terjadi pergeseran di situ. Itu akan menyebabkan tsunami yang luar biasa dahsyatnya, bencana alam yang luar biasa dahsyatnya. Nah, inauzubillah, jangan sampai itu terjadi. Makanya ini kita selaiknya manusia yang Allah tinggikan derajatnya sebagai khalifah, kembalilah ke diri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kembali ke jati diri kita di wilayah aziz ini. Kembalilah kita di posisi aziz, seimbangkan pola pikir, sempurnakan kedudukan jiwa. Sadarilah kita bahwa kita ini dari Nur Muhammad. Hidupkan seluruh ruhani yang ada dalam diri kita supaya kita mampu kembali ke fitrah kita yang Nur Muhammad ini. Begitu sejatinya. Jadi 4 elemen ini adalah teguran yang Allah sampaikan ya di alam ini, bencana alam itu karena ketidakseimbangan atau terjadi gesekan di antara elemen-elemen ini, api, angin, air, dan tanah, yang notabene itu adalah tanggung jawab manusia itu sendiri. Di wilayah api adalah para ulama, di wilayah akhlak itu, di wilayah angin itu para umara, pemimpin, dan di wilayah air atau keikhlasan itu para alim ya, para ahli ilmu, dan di wilayah tanah atau kesabaran itu disinilah posisi rakyat. Jadi bencana alam ini sebenarnya peringatan buat kita semua untuk kembali ke Allah Ta'ala, kembali ke sejati diri, jangan bermain di wilayah muktasyif. Ini sangat riskan. Kita harus bisa berdiri kembali di wilayah aziz, wilayah sejatinya manusia, wilayah ruhani, wilayah Nur Muhammad. Balik kita ke sini. Kita harus mampu tiba di innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan di innalillahi wa inna ilaihi raji'un di muktasyif. Kalau di sini kita berdiri ya ini dampaknya di alam semesta. Demikian adanya kita bisa menyimak apa sebenarnya yang Allah ingin sampaikan dengan berbagai macam kejadian di Nusantara ini khususnya ya, bencana-bencana alam ini. Allah ingin kita mampu kembali ke fitrah kita sebagai manusia,
Sehingga amanah yang Allah amanahi ke manusia sebagai khalifah mampu ditegakkan, mampu dijalankan. Amanahnya itu apa? Menyeimbangkan 4 elemen ini. Kita mampu mengimami mereka di api, angin, air, dan tanah. Masing-masing ini punya imamnya, punya pemimpinnya, punya khalifahnya. Sekali lagi saya ulang lagi, di wilayah api itu adalah para ulama, di wilayah angin itu para umaro, pemimpin, di wilayah air itu para alim, para ahli ilmu, dan di wilayah tanah itu umat. Sebenarnya ini mampu kita sama-sama di sini sebagai manusia ini menjiwai 4 elemen ini di wilayah fitrah manusia, bukan di fitrah hewan, bukan di wilayah muktasyif. Kita kembali ke wilayah kita manusia dengan seimbangkan pola pikir, jauhkan dari segala nafsu-nafsu syahwat, nafsu kerasukan, keinginan perut hanya untuk menunjukkan eksistensi, kesombongannya. Jauhkan. Kita ada di sini di wilayah manusia, kita kembali di sini. Kalau mampu kita berdiri sebagai manusia sejati di wilayah aziz, insya Allah seluruh bencana alam, seluruh bala yang ada di alam ini bisa teredam, bahkan tidak akan turun. Ini akan terjadi kehidupan yang rahmatan lil alamin di sini. Kalau selama kita masih ada di wilayah sini, amanah yang Allah amanahkan kita tidak akan mampu kita tunaikan. Di sini malah terjadi benturan, terjadi ketidakseimbangan di alam ini, sehingga pilar-pilar alam itu roboh, tanda kutip roboh, sehingga melihat robohnya itu terjadinya ketidakseimbangan, terjadi bencana alam, tsunami, banjir, gempa bumi, kebakaran. Ini akibat ketidakseimbangan dari elemen yang mendukung alam semesta. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekali lagi saya turut berduka cita atas apa yang terjadi pada saudara-saudara kita yang ada di wilayah bencana ya. Semoga mereka diberikan ketabahan. Semoga mereka diangkat seluruh kesusahannya, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani ujian hidup ini. Semoga kita lebih tabah dan lebih sabar dan lebih mengenal Tuhan kita, sehingga kita mampu kembali ke Allah Ta'ala dengan fitrah yang utuh sebagai manusia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.